China kini tidak lagi menutup-nutupi niatnya untuk memasok jet tempur C-10C buatannya kepada negara yang disebut sebagai sahabat. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya minat Iran. Diketahui, Iran menunjukkan minat serius untuk mendapatkan pesawat tempur itu, guna memperkuat pertahanan udaranya yang saat ini dinilai telah ketinggalan zaman. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, dilaporkan, jika Tehran benar-benar berhasil mengamankan pembelian jet tempur C-10C dari China, maka hal ini dapat menjadi titik balik dalam persaingannya dengan Israel. Diketahui, jet tempur C-10C merupakan pesawat multiperan yang kerap dijuluki Rafale Killer oleh pengamat militer kawasan. Sebab, kemampuannya yang dianggap mampu menandingi jet tempur buatan Barat. Kemungkinan ini dinilai bisa mengimbangi dominasi udara Israel di kawasan, terutama dalam kemampuan serangan udara yang selama ini tak tertandingi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan China Jiang Bin menyatakan bahwa negaranya telah siap untuk membagikan hasil pengembangan alutsista kepada negara-negara yang bersahabat dengan Beijing. Pernyataan tersebut memberikan sinyal kuat bahwa China mulai lebih terbuka dalam mengekspor produk pertahanan strategisnya. 3 prajurit militer Israel dilaporkan mengalami luka serius setelah ditembak oleh kelompok pejuang Palestina pada Kamis 10 Juli 2025 malam waktu setempat. Mengutip dari Tribun News, informasi tersebut langsung dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel. Dilaporkan ketiga tentara tersebut berasal dari Brigade ke-7 yang merupakan bagian dari Divisi ke-99. Mereka tengah bertugas dalam operasi militer darat di wilayah tengah jalur Gaza. Dilaporkan bahwa serangan penembak jitu itu kemungkinan besar dilakukan oleh Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer dari gerakan perlawanan Islam Hamas. Ia diyakini memiliki informasi intelijen akurat mengenai pergerakan pasukan IDF di berbagai sektor jalur Gaza. Informasi tersebut diduga kuat digunakan untuk melancarkan serangan secara sistematis terhadap personel militer Israel. Selain itu, Hamas telah memanfaatkan data intelijen tersebut untuk menyusun serangan yang melibatkan penembak jitu secara terorganisasi. Selain itu, mereka juga meluncurkan rudal anti-tank serta meletakkan alat peledak dalam berbagai jarak dan formasi. Serangan tersebut juga disertai tembakan senjata ringan dan mortir. Kedutaan Besar Amerika Serikat menuduh Houthi telah membunuh kru kapal Eternity Sea yang menghambat upaya penyelamatan. Pemerintah AS juga menegaskan bahwa kelompok bersenjata itu telah menculik banyak awak kapal yang selamat dari serangan tersebut, serta menyerukan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat. Kedutaan juga menyatakan bahwa tindakan brutal Houthi ini semakin memperkuat alasan mengapa AS mengategorikan mereka sebagai organisasi teroris. Sebelumnya, dilaporkan kapal Eternity Sea sendiri diserang pada Kamis 10 Juli 2025, menjadikannya kapal kedua yang tenggelam dalam waktu kurang dari 24 jam di kawasan Laut Merah. Sebelumnya, kapal bernama Magic Seas juga dilaporkan tenggelam akibat serangan serupa. Mengutip dari Tribun News, serangan ini menewaskan sedikitnya 4 awak kapal. 10 lainnya berhasil diselamatkan melalui operasi pencarian. Diketahui, evakuasi juga diluncurkan oleh tim maritim internasional. Namun, 6 awak kapal lainnya hingga kini masih belum diketahui nasibnya. Diduga kuat, ke-6 awak kapal yang hilang itu kini berada dalam tahanan. Israel dilaporkan bersikeras mempertahankan kontrol militer atas sebagian besar wilayah dan jalur bantuan di Gaza. Israel diketahui menginginkan hak penuh untuk tetap menguasai lebih dari sepertiga wilayah jalur Gaza, termasuk kota Rafah yang menjadi pintu utama distribusi bantuan kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menuntut zona buffer militer selebar lebih dari 2 km di sepanjang perbatasan utara dan timur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Juli, Tel Aviv juga bersikukuh mempertahankan mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan. Palestina menuding jalur distribusi bantuan yang dirancang sepihak oleh Israel tersebut sebagai jalur maut, sebab seringkali menjadi sasaran tembakan dan serangan udara saat warga mengantri bantuan. Sumber dari delegasi Palestina menyebut bahwa Israel yang keras kepala telah menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Di sisi lain, kelompok perlawanan Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap gencatan senjata yang adil, menyeluruh, dan permanen.
Pemimpin Gerakan Ansyar Allah di Yaman, Syed Abdul Malik Al-Houthi menegaskan terkait operasi militer yang dilakukan di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab akan terus berlanjut sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat Palestina dan perjuangan di jalur Gaza. Mengutip pada Al-Mayadin 10 Juli, pernyataan itu disampaikan Syed Al-Houthi dalam pidato terbarunya pekan ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, diketahui pasukan bersenjata Yaman telah melancarkan 45 operasi militer besar. Serangan itu, kata Al-Houthi, merupakan respon langsung terhadap agresi Israel di Gaza. Ia juga menyatakan bahwa blokade laut terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel akan terus berlaku. Harapan akan tercapainya gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas tampaknya masih jauh dari kenyataan. Seorang pejabat senior Israel menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata serta pembebasan sandera kemungkinan baru bisa diselesaikan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Mengutip Tribun News pada 11 Juli, pejabat tersebut menyebut bahwa proses negosiasi ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat jika kesepakatan gencatan senjata sementara selama 60 hari berhasil tercapai. Israel berencana menggunakan masa jeda itu untuk mendorong dimulainya proses gencatan senjata permanen. Namun, dari sudut pandang Israel, gencatan senjata permanen itu mensyaratkan agar Hamas bersedia melucuti seluruh persenjataannya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa kesepakatan antara Israel dan Hamas kini berada di tahap yang sangat dekat. Ia menyebut kemungkinan pengesahan kesepakatan bisa terjadi dalam pekan ini atau pekan depan, tetapi belum ada kepastian resmi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian melontarkan peringatan keras kepada Badan Energi Atom Internasional yang mendesak agar IAEA menghentikan standar ganda yang selama ini diterapkan jika ingin kerjasama nuklir kembali berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam percakapan telepon antara Pezeshkian dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada Kamis 10 Juni 2025. Mengutip dari Tribun News, Pezeshkian menegaskan bahwa kelanjutan kerjasama Tehran dengan IAEA sangat bergantung terhadap kesediaan Badan Pengawas Nuklir itu untuk mengoreksi pendekatannya yang dinilai berat sebelah. Ia juga menekankan bahwa setiap bentuk agresi yang kembali dilakukan terhadap Iran akan dibalas dengan lebih tegas dan membawa penyesalan. Sebelumnya, hubungan Iran dan IAEA memburuk drastis sejak pertengahan Juni 2025. Pemerintah Iran menuding IAEA tidak bersikap netral hingga justru menunjukkan keberpihakan terhadap Barat, terutama dalam menyikapi serangan AS dan Israel. Serangan udara brutal yang dilancarkan Israel sejak Kamis 10 Juli 2025 dini hari kembali menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Terhitung 82 warga Palestina dilaporkan tewas hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Di tengah memanasnya perundingan gencatan senjata yang belum menemui titik temu. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan bahwa salah satu serangan paling mematikan terjadi di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Dilaporkan banyak warga sipil gugur saat mereka sedang menunggu antrian bantuan nutrisi. Mengutip pada Tribun News, Israel juga dituding melakukan pemindahan paksa besar-besaran. Menteri Pertahanan Israel Katz, menyampaikan bahwa pemerintahannya tengah menyiapkan langkah untuk memindahkan paksa warga sipil Gaza ke kota tenda di Rafah, wilayah paling selatan Gaza. Langkah ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Juru bicara UNRWA Tamara Al-Rifai menyebut bahwa pengungsian besar-besaran ini berpotensi menciptakan kamp konsentrasi modern di perbatasan Mesir. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak boleh diam melihat tindakan pemindahan paksa yang melanggar hukum kemanusiaan ini.